Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kita akan memulai materi terkait unit kompetensi ke-6, yaitu penerapan pemeriksaan fisik pada hewan yang akan disembelih oleh juru sembelih halal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya Dwida, izinkan saya untuk share screen ya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga pagi ini kita tetap bersemangat terkait dengan UK 6 sesuai dengan SKKNI Juleha di sini kita akan menelaah kembali terkait dengan materi melakukan pemeriksaan fisik hewan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu nama saya adalah Dwida Agustina Suherman. Saya merupakan Widya Iswara, ahli pertama di BBPKH Cinagara. Saya masuk BBPKH Cinagara di tahun 2018. Saya sebagai fasilitator OHA Smart, kemudian menjadi fasilitator juru sembelih halal atau Juleha, kemudian menjadi fasilitator Care Master, yaitu yang bergerak dengan kesehatan dagingnya, dan menjadi asesor kompetensi di bidang paramedik veteriner, serta di asesor kompetensi untuk juru sembelih halal nasional. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, kita awali hari ini dengan semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, Pagi-pagi Pagi, luar luar biasa. luar biasa. biasa. Oh, Baik. Juleha, Bismillah. Bismillahi, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu sre. Akbar. Sret. Sret. keren. Ya. Kemudian, apa kabar semua? Baik dan Baik Baik, dan bersemangat. Oke, bersemangat. bersemangat. kita aplaus untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk kegiatan atau materi pelatihan hari ini dideskripsikan membekali Bapak dan Ibu untuk menerapkan pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan juru sembelih halal melalui materi pokok kelayakan hewan yang akan disembelih. Kemudian yang kedua itu persyaratan tanda-tanda kehidupan yang sering disebut sebagai hayatul mustakhiroh pada hewan sembelihan. Dan hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini yaitu peserta dapat mengidentifikasi tanda-tanda kehidupan pada hewan sembelih yang layak. Untuk hasil belajar atau output dari pelatihan ini yaitu Bapak dan Ibu mampu melakukan pemeriksaan fisik hewan dengan baik dan benar. Ini untuk indikator hasil belajarnya yaitu dapat yang pertama menentukan kelayakan hewan yang akan disembelih. Layak apa enggak nih hewan disembelih ya? Hewan yang cacat apakah layak untuk disembelih ataukah hewan yang sakit kulit apakah itu bisa disembelih? Yang kedua, mengenali persyaratan tanda-tanda kehidupan. Berdoa terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Masih pada semangat ya? Kita lanjutkan untuk materi UK 6, yaitu melakukan pemeriksaan fisik hewan. Batasan pemeriksaan fisik oleh juru sembelih halal. Dilakukan sesaat, yang harus digarisbawahi yaitu sesaat sebelum dilakukan penyembelihan. Biasanya yang dilihat itu temperamen atau perilaku dari hewan yang akan disembelih oleh seorang juleha tersebut. Kemudian pengecekan kembali apabila ada yang terlewat nih, kira-kira ada penyakit yang terlewat saat pemeriksaan antemortem. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu apakah menerapkan keserawan atau kesejahteraan hewan atau tidak. Kemudian menjamin kehalalan dan kelancaran penyembelihan. Lanjut ya. Di sini untuk persyaratan hewan yang akan disembelih sesuai dengan ketentuannya, yaitu yang pertama hewan yang halal untuk dikonsumsi tentunya. Kemudian yang kedua adanya tanda hayatul mustakhiroh, adanya nafas, kemudian adanya pergerakan, kemudian ada refleks mata, kemudian pada saat disentuh dia bergerak, jantung berdenyut. Itu bukan hewan yang dilarang disembelih menurut undang-undang. Hewan yang dilindungi itu tidak boleh disembelih. Ruminansia betina produktif juga tidak boleh disembelih. Kemudian hewan yang layak itu hewan yang bebas dari penyakit. Nah, cara mengidentifikasi hewan yang layak sembelih itu seperti apa? Yang pertama, tadi disampaikan hewan tersebut merupakan hewan yang halal dikonsumsi. Dilihat jenis kelaminnya, kemudian umur hewannya, apakah sudah sesuai. Kemudian cacat apa tidak hewan tersebut. Kemudian hewan tersebut tidak sedang bunting atau menyusui. Nah, selanjutnya,
Urutan hewan sembelih berdasarkan prioritas yang tadi disampaikan, ada didahulukan, ditunda, ditolak, dan dipotong darurat. Untuk yang didahulukan, hewan tersebut memiliki luka terbuka. Misal, hewan datang dari Jawa diangkut di truk. Kemudian pada saat dipindahkan dia loncat. Nah, pada saat loncat dia terjatuh dan mengalami luka terbuka, ambruk di situ, maka itu didahulukan untuk disembelih. Seperti itu. Kemudian hewan yang ditunda penyembelihannya adalah hewan yang memiliki temperamen tinggi. Dia stres nih. Stres, tunggu dulu. Ditunda dulu, istirahatkan dulu. Kemudian hewan yang menunjukkan gejala sakit, dicuriga nih hewannya kayaknya lemes, kuyu gitu, kayak demam gitu, maka ditunda dulu, diistirahatkan dulu. Siapa tahu itu bisa jadi karena cuaca yang ekstrim itu bisa mengakibatkan panas padanya ya. Jadi ditunda dulu untuk dicek kembali. Kemudian ditolak untuk disembelih itu adalah betina produktif, hewan langka yang dilindungi, kemudian hewan dengan tanda penyakit tertentu, misalnya antraks itu ditolak ya. Kemudian yang dipotong darurat ini adalah hewan yang ambruk atau luka yang tidak memungkinkan dibawa atau dipindah. Kemudian bagaimana sih cara mengenali persyaratan hewan hidup dan hewan yang mati secara fisiologis? Pertama, hewan tersebut bergerak. Kemudian ada refleks korneanya. Kemudian dia bernafas. Nah, kalau hewan yang di stunting itu apa? Yang mencirikan dia itu hidup saat disembelih itu dilihat dari aliran darahnya, kemudian dilihat dari luka dari tengkoraknya. Kalau hasil stuntingnya itu melukai dari tengkorak, eh, maka itu tidak halal. Hewan tersebut layak disembelih itu apa sih? Izin, Ya, mungkin ada tidak cacat fisik, iya tidak cacat fisik sama. hewannya halal untuk dikonsumsi, dan bukan Iya. betina yang sedang produktif. Oke, terima kasih Mbak Azra. Untuk yang kedua, mungkin Bapak Aji mungkin bisa membantu persyaratan hewan hidup nih secara fisiologis. Hewan yang dikatakan hidup tuh yang kayak gimana sih Pak Aji? Pak Zri? Bernapas. Baik, Bapak dan Ibu. Sebenarnya dua pertanyaan itu sudah meliputi dari dua materi pelatihan kita hari ini. Nah, di akhir ini, karena waktu juga yang agak sempit hari ini, penugasan. Nanti buat video pemeriksaan fisik yang dilakukan di lapangan. Kemudian ini ada link Google Form evaluasi ya. Link Google Form evaluasi, mohon untuk diklik, kemudian untuk diisi. Ikut hasil evaluasi dari Google Form tersebut. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu yang ikut berespon. Izinkan saya menyampaikan pantun ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke pasar beli biji selasih. Cakep. Cakep, Cakep. Tidak lupa membeli ikan sepat. Cakep. cakep, Saya tutup dengan ucapan terima kasih. cakep. Cakep. Semoga materi saya memberikan manfaat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke.